Negeri Tunggulrejo, Kecamatan Grabak, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Oke, kita akan bersama-sama melakukan permainan yaitu petualangan magis, matematika gembira, investigasi sekitar. Sebelum melaksanakan pembelajaran matematika gembira, yaitu petualangan magis, kita berikan arahan dulu terhadap murid untuk membuat topi dan juga menyiapkan jubah untuk petualangan mereka dari rumah. Nah, di sini berikan arahan yang jelas kepada murid agar murid tidak bingung saat membuat karya topi dari bahan yang mereka miliki di rumah. Boleh membuat topi dari kardus, dedaunan, dan juga kertas-kertas yang lain sesuai dengan kreativitas mereka. Ini adalah kegiatan 1 hari sebelum petualangan magis dimulai. Mereka semua berkreasi untuk membuat topi dan juga mempersiapkan petualangan seru mereka. Murid bisa berkelompok dengan teman satu kelompoknya di rumah untuk berkreasi mempersiapkan pembelajaran matematika yang gembira. Dari interaksi dan juga kolaborasi ini, mereka akan terlatih untuk melakukan kerjasama di dalam kelompok. Selain itu, murid juga akan termotivasi untuk melakukan kegiatan pembelajaran matematika secara lebih gembira. Melibatkan murid dalam proses persiapan pembelajaran merupakan hal yang sangat penting karena nantinya mereka akan merasa memiliki pembelajaran tersebut sehingga pembelajaran akan menjadi semakin menyenangkan dan mereka semakin bahagia berada di dalam kelas untuk melaksanakan pembelajaran matematika. Penasaran kan sama hasil kreativitas mereka dalam membuat topi petualangan magis untuk pembelajaran matematika menggembirakan? Nah, ini dia hasil dari kreativitas mereka saat membuat topi untuk petualangan magis mereka dalam pembelajaran matematika gembira. Nah, ini dia ekspresi mereka saat berkelompok dengan kelompoknya dan hasil kreativitasnya. Lucu-lucu sekali kan hasil kreativitas mereka? Baik, kita akan memulai pembelajaran dengan kegiatan pembiasaan doa bersama. Selain itu, guru juga bisa mengawali dengan pertanyaan pemantik. Siapa yang pernah menghitung langkah kaki saat berjalan menuju ke sekolah? Pertanyaan sederhana ini menumbuhkan rasa ingin tahu murid menjadi jembatan menuju konsep pengukuran yang akan mereka pelajari hari ini. Jangan lupa untuk memberikan penjelasan terkait tujuan dan manfaat dari pembelajaran hari ini. Dan mereka diberitahu bahwasanya mereka akan melakukan petualangan magis yang menggembirakan dalam pembelajaran matematika hari ini. Kita bisa memulainya dengan menyembunyikan LKPD di sekitar kelas. Nah, di sini murid diminta untuk keluar kelas terlebih dahulu ya. Lalu kita sembunyikan LKPD-nya di tempat-tempat yang tersembunyi agar mereka bisa mencari LKPD-nya. Nah, terlihat sekali kan mereka sangat antusias untuk mencari LKPD yang sudah saya sembunyikan. Oke anak-anakku, sekarang kalian akan mencari LKPD tersebut dalam hitungan ketiga. 2, 1, yeay! Dalam kegiatan ini, murid juga melakukan aktivitas fisik untuk mencari LKPD di tempat-tempat yang sudah ditentukan. Nah, di sini mereka juga terlihat senang sekali ya. Mereka berlarian dan juga berlomba-lomba untuk mencari LKPD. Oke, ada yang sudah ketemu nih. LKPD-nya itu berisi peta petualangan magis. Nah, di sini murid bisa membaca peta tersebut agar mereka mengetahui tempat-tempat mana saja yang harus mereka kunjungi dan misi apa saja yang mereka harus laksanakan. Nah, mereka sedang melaksanakan misi yang pertama nih. Mereka mencari LKPD yang pertama untuk bisa mereka kerjakan. Apa saja sih yang harus mereka kerjakan? Oke, di misi yang pertama ini di kelas panjang ya, mereka nantinya akan mengukur meja dan juga papan tulis menggunakan jengkal tangan atau alat ukur tidak baku. Nah, tapi mereka juga bisa berdiskusi terlebih dahulu alat apa yang akan mereka gunakan untuk mengukur panjang benda yang ada di sekolah.
Murid diminta untuk mengamati benda-benda sekitar dan melihat panjang bendanya, dan di sini muat konten. Dan kemudian murid diminta untuk melakukan aktivitas pengukuran panjang benda-benda di sekitar menggunakan alat ukur tidak baku, yaitu jengkal dan juga langkah kaki. Di sini bisa mengaplikasikannya dan juga dalam alur buat aktivitas. Nah, selain itu, murid nantinya juga mengukur benda-benda yang ada di dalam kelas terlebih dahulu menggunakan jengkal. Setelah misi tersebut selesai, murid bisa melanjutkan mengukur lintasan engklek. Nah, mereka bisa kembali melihat peta misi apa yang mereka harus laksanakan setelah ada di kelas panjangnya. Oke, mereka bisa keluar kelas terlebih dahulu untuk melakukan permainan engklek. Nah, menggunakan permainan tradisional adalah hal yang sangat menggembirakan bagi murid-murid di sekolah dasar, terutama di fase A. Mereka bisa belajar sambil bermain dan juga kita bisa melestarikan permainan tradisional. Di sini, misi mereka nantinya adalah mengukur panjang lintasan engklek dan akan menulisnya di lembar LKPD. Selain itu, mereka juga akan membandingkan apakah langkah mereka sama dengan teman yang kelompok lain. Selanjutnya, misi kedua di UKS Temporia. Mereka mencari LKPD misi 2 di ruang UKS di dalam gerobak es krim mainan. Murid diminta untuk mendiskusikan terlebih dahulu kegiatan 7 kebiasaan anak Indonesia, apa yang sudah dilakukan di rumah, dan kapan waktunya. Mereka bisa menuliskan kapan waktunya itu di pagi hari, siang hari, sore hari, ataupun malam hari. Jika bisa, siswa juga diminta untuk menuliskan jamnya. Setelah selesai di UKS Temporia, mereka melaksanakan misi yang ketiga, yaitu di ruang KKG Bratonia. Nah, di sini murid memilih LKPD pada toples yang sudah disediakan. Kemudian murid berdiskusi tentang benda apa saja yang akan digunakan untuk praktek mengukur berat. Dan di sini murid bisa melakukan pengukuran berat bersama dengan teman satu kelompoknya. Oke, kita timbang-timbang ya. Coba kita bandingkan, apakah benda A lebih berat daripada benda B? Yuk kita berdiskusi. Murid boleh juga loh berdiskusi dengan kelompok yang lain, saling bertanya apakah berat yang mereka ukur itu sama atau tidak. Dan murid juga bisa mengamati benda-benda yang diukur oleh kelompok yang lain. Mereka bisa menuliskannya di lembar LKPD yang sudah disediakan oleh guru secara berkelompok dan berkolaborasi dengan bekerja sama. Dalam setiap misi terdapat alur gali dan eksplorasi, muat konten, buat aktivitas, dan juga nantinya diakhiri dengan ikuti pemikiran murid serta akhiri dan rayakan. Nah, ini mereka sedang menuju ke misi yang keempat, yaitu ke warung Mbah Jemirah. Di sini adalah warung yang ada di sekitar sekolah. Murid nantinya melanjutkan perjalanan petualangan magis ke warung di sekitar sekolah. Nah, ini mereka masih dalam perjalanan. Mereka menikmati sekali ya suasana pedesaan dan juga bermain-main bersama dengan kelompok. Nah, sebentar lagi kita sampai nih di warungnya Mbah Jemirah. Nah, warung ini biasanya dipakai untuk masyarakat berbelanja kebutuhan sehari-hari dalam memasak. Di sini ada sayuran, buah-buahan, ataupun sembako yang bisa mereka beli untuk kebutuhan sehari-hari. Untuk kemitraan dalam pembelajaran mendalam, kita bisa bermitra dengan Mbah Jemirah untuk berkomunikasi sehingga nantinya pembelajaran bisa disesuaikan dengan aktivitas yang dilakukan Mbah Jemirah. Di sini, guru bekerja sama kepada Mbah Jemirah, nantinya Mbah Jemirah yang akan membagikan LKPD kepada murid supaya murid lebih termotivasi untuk belajar di tempat Mbah Jemirah. Selanjutnya, di sini murid akan memilih terlebih dahulu sayuran atau buah-buahan yang akan dibandingkan beratnya menggunakan timbangan bebek. Nah, di sini adalah aktivitas muat kontennya. Setelah itu, murid bisa membuat aktivitas dengan membandingkan berat benda di timbangan secara langsung. Dan boleh juga jika mereka akan menimbang dengan alat ukur yang baku atau mencoba pengetahuan baru dalam pengukuran menggunakan alat yang baku. Nah,
mereka akan tahu nih bagaimana perbandingan saat mereka melakukan pengukuran berat di ruang KKG Beratonia ini dengan pengukuran berat di tempat Mbah Jemirah, atau menggunakan timbangan secara langsung atau menggunakan alat ukur yang baku. Disinilah pembelajaran mendalam terjadi karena mereka akan menemukan kebermaknaan dari apa yang mereka pelajari untuk kehidupan mereka sehari-hari. Oke, setelah misi semua selesai, kita jajan dulu yuk. Jangan lupa ya, kita harus tetap gembira walaupun kita sedang belajar matematika. Pasti murid-murid akan senang dan juga gembira sekali Bapak Ibu jika pembelajaran matematika bisa didesain semegembirakan ini. Dan jangan lupa berpamitan ya dengan Mbah Jemirah dan juga orang yang ada di situ. Jangan lupa sopan santunnya juga ya. Terima kasih Mbak Jemirah sudah memberikan tempat untuk belajar yang bermakna bagi siswa kelas 2 di SD Negeri Tunggalrejo. Semoga misi ini tidak hanya misi, tapi nantinya bisa bermakna. Oke, sekarang waktunya untuk presentasi hasil pengetahuan apa saja yang mereka dapatkan setelah melakukan petualangan magis. Maka setiap kelompok akan mempresentasikan hasilnya dan nantinya bisa berdiskusi lebih detail lagi dan juga bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk masing-masing kelompok. Jangan lupa berikan apresiasi dengan tepuk salut ataupun tepuk wow agar mereka lebih termotivasi lagi dan belajar lebih giat lagi. Nah, di sini murid juga akan melakukan asesmen formatif dengan mengerjakan soal yang sudah disediakan oleh guru sebelumnya untuk mengetahui seberapa mereka memahami konsep yang sudah mereka pelajari melalui petualangan magis. Dan pada akhirnya kita akhiri dan rayakan juga ya Bapak Ibu dengan kegembiraan-kegembiraan seperti bermain. Nah, di sini juga bisa melakukan refleksi sambil bermain. Setelah itu nanti kita berkomunikasi bersama murid dan berdiskusi kembali apa kebermanfaatan dari pembelajaran melalui petualangan magis tersebut. Demikianlah petualangan kami, jangan lupa bahagia. Matematika gembira. 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 Pendekatan seperti ini menjadikan matematika tidak lagi abstrak, tetapi dekat dengan kehidupan sehari-hari dan berpikir kritis. Saya melihat semangat mereka dan ingin tahu mereka tumbuh secara pesat. Ini adalah inovasi pembelajaran yang benar-benar patut diapresiasi. Matematika menyenangkan. Saya sangat terkesan dengan pelaksanaan pembelajaran matematika dengan alur gembira yang menggunakan permainan engklek dan kegiatan ke warung sekitar sekolah. Anak-anak tampak sangat antusias karena mereka belajar matematika sambil berpetualang dan berinteraksi langsung dengan lingkungan nyata. Melalui permainan engklek, siswa belajar tentang pengukuran panjang langkah dan waktu bermain. Saat di warung, mereka mengamati bagaimana pedagang menimbang barang dan menghitung berat bahan seperti gula atau beras. Mereka juga berlatih memperkirakan waktu perjalanan dan menghitung selisih waktu dengan jam tangan sederhana. Pembelajaran seperti ini sangat bermakna karena konsep pengukuran berat dan waktu dipahami melalui pengalaman nyata, bukan sekedar angka di buku. Anak-anak menjadi lebih memahami fungsi matematika dalam kehidupan sehari-hari dan menikmati proses belajarnya dengan gembira.